Saya Pendeta HKBP Resort Parulian, Litong Nihuta. Di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Senin 17 Oktober 2022, tertulis dalam Titus pasal 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Rahmat Tuhan yang menyelamatkan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, menerima anugerah keselamatan berarti berakhirnya hidup dalam kegelapan dan dimulainya hidup dalam terang. Hidup yang dikuasai dan diperbudak dosa telah berakhir, di mana Allah telah menyelamatkan kita di dalam diri Yesus Kristus yang disalibkan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, keselamatan adalah karena rahmat Tuhan, bukan karena perbuatan yang baik yang manusia lakukan di dalam hidupnya. Keselamatan itu murni karena darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di Golgota. Manusia yang menerima Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan, hidupnya harus meninggalkan kehidupan yang lama, kehidupan yang diperbudak oleh dosa, dan dia hidup di dalam kehidupan yang baru, hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Titus pasal 3 ayat 8 dikatakan, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, perbuatan baik apa yang harus dilakukan orang percaya di dalam Titus pasal 3 ini? Yaitu orang percaya harus menjadi warga negara yang baik dengan bersikap tunduk kepada pemerintah ayat 1. Misalnya taat di dalam membayar pajak atau mematuhi hukum yang berlaku. Dan jangan lupa juga mendoakan para penyelenggara negara agar tidak korup, selalu mengedepankan keadilan dan tidak sewenang-wenang di dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hubungan dengan orang lain, orang Kristen harus menunjukkan sikap dan tingkah laku sebagai pembawa damai. Ayat 2. Memang tidak mudah melakukan perbuatan seperti di atas, tetapi itulah yang harus lahir dan ada di dalam diri orang-orang percaya, karena keselamatan seharusnya menghadirkan dampak positif dan dampak yang membangun di dalam hubungannya dengan pemerintah dan sesama. Marilah kita menghasilkan yang baik dan benar di dalam hidup ini, bukan supaya kita diselamatkan Allah, tetapi karena kita telah menjadi bagian keselamatan yang dilakukan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, kita akan melakukan segala sesuatu di dalam kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Rahmat Tuhan yang menyelamatkan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukwende 453 ayat 3, Sada Goar Namuli.
si palua dogoarmo, saut malua tondiki, nasarateni si bolis, iko sega bainoni, goarmi tuhaki, holan ido endeki, goarmi Jesus ki, do pamalum rohaki. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, atas penyertaan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena rahmat yang telah Kau anugerahkan kepada kami manusia berdosa, sehingga kami diselamatkan dari perbudakan dosa dan hidup baru di dalam Roh Kudus untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, selama kami di tengah-tengah dunia ini, kuatkan kami ya Tuhan untuk menjadi orang yang mengasihi sesama kami manusia. Di dalam satu hari ini, di dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan bagi kami. Kami memohon yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tetaplah hidup di dalam protokol kesehatan. Tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam hidupmu. Salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk saudara semua. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.